ASN, saya Eko Junia. Selamat datang di ASN Next Level. Pada episode ini kita akan membahas tantangan krisis sampah menuju solusi berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk membahasnya telah hadir 4 narasumber yang berpengalaman, yaitu narasumber pertama ada Mas Krisna, kemudian narasumber kedua kita ada Mas Surga, narasumber ketiga ada Mbak Zahra, dan narasumber keempat ada Mbak Suci. Langsung kita mulai dari narasumber pertama, Mas Krisna. Bagaimana gambaran permasalahan sampah di DKI Jakarta saat ini, Mas? Terima kasih, Pak Moderator. Saat ini di DKI Jakarta menghadapi 3 permasalahan utama dalam pengelolaan sampah. Pertama, tingginya volume sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang. Setiap hari Jakarta menghasilkan sekitar 7.400 hingga 8.000 ton sampah, dan sebagian besar masih dibuang ke TPST Bantar Gebang. Kedua, masih rendahnya pemilahan sampah dari sumbernya. Sampah organik, plastik, dan kertas masih banyak bercampur sehingga sulit untuk didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali. Ketiga, tingginya risiko pencemaran lingkungan penumpukan sampah dan mencemari tanah, sungai, air, tanah, bahkan laut apabila tidak dikelola dengan baik. Oke, jadi persoalan sampah tidak hanya soal kebersihan tetapi juga berdampak pada lingkungan. Lalu apa sebenarnya akar penyebab masalah tersebut, Mas Surga? Iya, baik Mas Eko. Ya, kita analisis lebih dalam dan lebih tajam ketika permasalahan tersebut memiliki satu akar masalah yang sama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah tanpa memilah antara sampah organik dan anorganik. Akibatnya apa, teman-teman? Sampah yang sebenarnya masih bisa didaur ulang menjadi tercampur dan akhirnya seluruhnya dikirim ke TPST Bantar Gebang. Kondisi ini menyebabkan volume sampah terus meningkat dan resiko pencemaran lingkungan semakin besar. Seperti itu. Artinya jika kesadaran masyarakat meningkat, maka jumlah sampah berkurang ya, Pak? Iya, betul sekali, Mas Eko. Lalu bagaimana kaitannya dengan manajemen ASN menurut Mbak Zara? Ya, baik Mas Eko, dalam perspektif manajemen ASN memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan publik. Untuk mengatasi krisis sampah, ASN harus mampu merencanakan program yang tepat, melaksanakan edukasi kepada masyarakat, melakukan pengawasan, serta mengevaluasi hasil program secara berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh fasilitas atau anggaran, tetapi juga kualitas oleh ASN yang mengelolanya. ASN yang profesional akan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui program yang efektif dan berkelanjutan. Seperti itu. Menarik sekali. Sekarang saya beralih ke narasumber keempat. Apa solusi yang dapat dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui perspektif Smart ASN, Mbak Suci? Ya, Mas Eko, menurut saya solusi yang paling tepat yaitu dengan penguatan edukasi pemilahan sampah dari sumber yang didukung oleh teknologi digital. Smart ASN ini memiliki kompetensi literasi digital, profesionalisme, integritas, dan kemampuan berkolaborasi. Melalui karakteristik tersebut, ASN dapat membuat kampanye digital tentang pemilihan sampah dengan memanfaatkan media sosial, membangun dashboard monitoring persampahan, serta bisa berkolaborasi dengan RT atau RW setempat, sekolah, dan komunitas lingkungan. Dengan pendekatan ini, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami pentingnya pemilihan sampah dan pemerintah juga dapat memantau hasilnya secara lebih efektif. Jadi solusinya bukan hanya membangun fasilitas baru, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat ya. Iya, betul sekali, Mas. Oke, dari diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa krisis sampah di DKI Jakarta ditandai oleh tingginya volume sampah, rendahnya pemilahan dari sumbernya, dan meningkatnya risiko pencemaran lingkungan. Akar masalahnya rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya. Dan melalui penerapan manajemen ASN yang baik dan penguatan karakter smart ASN profesional, berintegritas dan melek digital, Pemprov DKI Jakarta dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi wawasan pada podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Smart ASN, Jakarta Bersih untuk masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih.